selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kalau baik, Ibu juga senang dengarnya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian sesuai absensi ya, Putra, untuk membawakan doa dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan Putra. Untuk ketua kelas, siapa yang tidak hadir pagi ini, tolong catat namanya dan keterangannya ya. Nanti serahkan kepada Ibu. Anak-anak, ada yang tahu nggak materi pembelajaran kita minggu lalu itu apa saja? Ya, betul sekali. Tentang ibadah yang sejati. Nah, sekarang pagi ini kita akan membahas materi kita, yakni dengan judul Indahnya Mengampuni. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengakui pengampunan dan penyelamatan manusia hanya melalui Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, siswa mampu menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan arti pengampunan dan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan tujuan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang kelima, siswa mampu memberi contoh bentuk pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, siswa mampu mempraktikkan perilaku rendah hati, peduli, dan pada teman maupun orang lingkungan sekitarnya. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni dengan judul Indahnya Mengampuni. Ada yang tahu nggak anak-anak, apa itu mengampuni? Ada yang tahu? Baik, mengampuni itu adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Dalam Alkitab, kata Yunani yang diterjemahkan mengampuni berarti merelakan. Mengampuni orang lain berarti sama saja kita tidak kesal lagi kepada dan tidak meminta ganti rugi atas kesalahannya. Artinya, kita sudah memaafkan dengan segenap hati kita mengenai sesuatu hal yang sangat melukai hati kita. Terkadang mungkin memang tidaklah mudah, tapi kita sebagai anak Tuhan juga harus mencerminkan apa? Kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja dia rela mati di kayu salib demi mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kita sebagai anak-anaknya, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus bisa mencerminkan perilaku Tuhan Yesus tersebut. Nah, kemudian anak-anak, mengapa sih kita harus mengampuni? Mungkin ada yang tahu atau ada yang bisa jawab dari anak-anak sekalian? Ya, tujuannya yaitu agar kita dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita perlu mengampuni orang lain, memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan marah, kepahitan, atau balas dendam. Pengampunan juga dapat menyembuhkan luka rohani dan membawa kedamaian serta kasih yang hanya Allah berikan. Nah, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena setiap orang itu tidak sempurna. Kita perlu menyadari setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya, anak-anak ya. Pasti dapat melakukan kesalahan dan dosa, entah itu ibu, entah itu kalian, entah itu dalam perkataan yang dapat melukai perasaan kita. Namun kita sadari, kita pun masih dapat berbuat dosa. Karena itu, menyadari itu sangat penting ya. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Terkadang orang yang menyakiti kita pun belum tentu jalannya juga benar. Maka dari itu, kita sebagai anak Tuhan mampu memberikan cerminan yang baik. Kemudian, alihkan fokus kepada rencana Tuhan. Kita harus fokus, jangan hanya karena ada satu perkataan yang menyakitkan kemudian kita dipenuhi rasa amarah, kebencian,
Nah, teman-teman, hal itu justru akan membawa kehidupan yang negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita merasa tidak bahagia, tidak ada kedamaian tidak ada sukacita juga dalam kehidupan kita. Yang ada hanya ada rasa amarah, benci. Pokoknya kehidupan kita itu selalu dipenuhi hal-hal negatif. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya, mengampuni artinya kita sudah memaafkan dengan segenap hati kita. Kita mengenal suatu hal yang sangat melukai hati kita. Nah, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan setiap orang pasti memiliki kekurangan masing-masing. Tetapi bukan berarti kita juga membalas perbuatan orang yang melukai kita tersebut. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan mampu mencerminkan perilaku Tuhan Yesus. Dia sendiri mampu mengorbankan nyawanya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Kenapa kita sebagai anak-anak Allah tidak mampu mencontohkan perilaku tersebut? Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita telah selesai, jadi Ibu akan memberikan tugas pekerjaan rumah. Jadi tugasnya kalian akan menonton sebuah video mengenai pengampunan. Kemudian kalian mencatat tanggapan kalian mengenai video tersebut dan akan kalian kumpulkan minggu depan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membawakan doa penutup sesuai absensi tadi ya, Putra. Baik anak-anak, pembelajaran kita telah usai. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.